Momen inersia simbolnya I. Momen inersia adalah ukuran inersia benda yang bergerak berotasi. Kita ulang kembali definisinya. Momen inersia adalah ukuran inersia atau kelembaman atau keadaan untuk mempertahankan posisinya untuk tetap diam atau tetap gerak pada benda yang bergerak berotasi. Misalkan pada kipas angin yang asalnya diam kemudian kita putar, maka kipas angin tersebut memiliki kecenderungan untuk tetap diam. Jadi pertama kali kita putar akan terasa berat. Kemudian setelah berputar, kita stop listriknya, kita akan melihat bahwa kipas angin tidak langsung berhenti, tetapi akan terus berputar sampai semakin pelan dan akhirnya berhenti. Keadaan untuk mempertahankan posisinya dalam keadaan diam atau dalam keadaan tetap bergerak berputar pada benda yang bergerak melingkar, ini kita sebut dengan istilah momen inersia. Ingat kembali pada gerak lurus, sebuah benda akan sulit untuk digerakkan atau sulit untuk berhenti dipengaruhi oleh besar kecilnya massa yang dimiliki oleh benda tersebut. Jika massa bendanya semakin besar, maka benda tersebut akan semakin sulit untuk digerakkan atau semakin sulit untuk dihentikan. Atau dengan massa yang besar yang dimiliki, benda memiliki kecenderungan yang besar untuk selalu diam atau kecenderungan yang besar untuk selalu bergerak. Sekarang kita lihat perbandingan pada gerak lurus dan pada gerak melingkar. Kalau pada gerak lurus, benda diberikan gaya F. Sedangkan pada gerak melingkar, analogi dari gaya adalah momen gaya atau torsi. Jika pada gerak lurus memiliki massa, maka pada gerak melingkar memiliki momen inersia. Momen inersia dipengaruhi oleh massa, juga dipengaruhi oleh distribusi massa terhadap sumbu putarnya. Momen inersia I, sebuah partikel bermassa m terhadap poros yang terletak sejauh r dari massa partikel, didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel terhadap kuadrat jarak dari titik poros. Perhatikan gambar berikut. Ada sebuah benda kecil bermassa m berjarak r ke poros, kemudian benda ini bergerak, nanti bergeraknya berputar, maka momen inersianya adalah massa dikali dengan r kuadrat. I sama dengan m kali r kuadrat. Satuan momen inersia dari massa adalah kilogram, dari jarak meter kuadrat. Jika terdapat banyak partikel dengan massa M1, M2, M3 dan seterusnya, dan mempunyai jarak R1, R2, R3 dan seterusnya terhadap poros, maka momen inersia total adalah penjumlahan momen inersia terhadap partikel. Momen inersia benda tegar. Benda tegar atau benda pejal adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk. Apabila benda pejal terdiri dari distribusi materi yang kontinu, maka kita dapat menganggap benda terdiri dari sejumlah elemen massa yang sangat kecil. Biasa kita simbolkan delta M atau dm yang tersebar secara merata. Dan momen inersia adalah jumlah dari semua elemen massa tersebut. Untuk menghitung momen inersia benda tegar atau benda pejal atau benda yang sangat padat, kita menghitungnya menggunakan integral. Maksudnya seperti ini, jika kita memiliki benda pejal, untuk menghitung momen inersia, caranya kita memotong benda-benda tersebut menjadi benda-benda yang sangat kecil. Misalkan kita dapat satu potongan dm berjarak r, maka untuk satu potongan ini dm dikali r kuadrat. Sedangkan pada benda ini, kalau kita potong-potong, maka kita akan mendapatkan banyak sekali massa. Untuk menghitung
massa yang banyak sekali dan kecil-kecil, kita menghitungnya menggunakan rumus integral. Tetapi di sini belum diajarkan bagaimana cara menghitung momen inersia menggunakan benda tegar. Untuk saat ini Anda akan diberikan data hasil hitungan integral pada beberapa benda, dapat dilihat pada tabel berikut ini. Misalkan pada batang silinder, porosnya melalui tengah-tengah seperti ini, bendanya diputar seperti ini, maka momen inersianya I-nya sama dengan 1/12 kali massa dikali L kuadrat. Sedangkan jika punya batang silinder tapi diputarnya dari sebelah ujung dan ini berputar, maka momen inersianya 1/3 M dikali L kuadrat. Selanjutnya Anda bisa perhatikan nilai I pada tabel-tabel berikut ini.